Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irena Aisyah Selvira, NIM 039 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Malang kelas 2A. Di sini saya akan melakukan praktek anamnesis pada ibu hamil pada kunjungan awal dengan keluhan sesak nafas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Irene yang bertugas di Puskesmas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, ini saya merasa hamil dan seminggu yang lalu saya periksa tubuh sendiri dan itu hasilnya positif. Oh baik, bagus sekali sudah memeriksakan kehamilan sejak dini. Tapi mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu datang ke sini diantar atau sendirian ya? Oh tadi diantarku sama adik saya karena suami saya kerja. Oh iya baik Ibu. Baik Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan kehamilan, di sini sesuai prosedur pelayanan kehamilan, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan masalah kesehatan dan yang dapat mempengaruhi kehamilan. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Ibu untuk nanti menanyakan pertanyaan yang bersifat pribadi yang mungkin akan membuat Ibu merasa tidak nyaman, namun sekali lagi ini digunakan untuk kepentingan pemeriksaan. Nanti saya minta Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya agar saya dapat memberikan pelayanan yang sesuai. Untuk informasi yang Ibu berikan kepada saya nanti akan saya jamin kerahasiaannya. Dan untuk wawancara serta pemeriksaan pada kunjungan pertama ini akan berlangsung lebih lama daripada kunjungan berikutnya karena kami akan melakukan wawancara dan pemeriksaan yang lebih lengkap. Apakah Ibu berkenan? Ya saya berkenan. Baik Ibu, apakah Ibu sebelumnya pernah memeriksakan kehamilan ini pada petugas kesehatan? Belum pernah Bu, ini yang pertama kali. Oh begitu ya Bu. Baik, ini adalah buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA yang berisi tentang catatan kesehatan mulai dari kehamilan, persalinan, masa nifas dan kesehatan anak ibu yang ibu kandung saat ini hingga berumur 5 tahun. Buku ini akan menjadi milik Ibu dan mohon saat melakukan pemeriksaan buku ini selalu dibawa ya Bu. Ya Bu. Baiklah Ibu, yang pertama saya ingin menanyakan identitas Ibu dan suami. Untuk identitas suaminya nanti mohon diwakilkan ya Bu. Ya. Yang pertama, namanya Ibu. Nama saya Cindy Bu. Untuk umur, 25 tahun. agamanya Ibu, Islam. suku, Jawa. pendidikan terakhir Ibu. Saya S1. Untuk pekerjaan saat ini, Guru. maaf kalau boleh tahu untuk penghasilannya per bulan berapa ya Bu? Sebulan itu saya 3 juta Ibu. Ini baik. Untuk alamat rumahnya Ibu, Jalan Minco nomor 19. untuk nomor HP-nya bisa tolong didikte 081 ya. 234 Ya. 567 Ya. 8. Baik, selanjutnya untuk nama suaminya Ibu siapa ya? Nama suami saya Sebi. Umurnya, 28 tahun. agama, Sama Islam. untuk sukunya, Jawa. pendidikan terakhir suaminya Bu. S1. Untuk pekerjaannya saat ini, Saya ini karyawan swasta. untuk penghasilan per bulan dari suaminya berapa ya Ibu? Bulan itu 4 juta 500.000. Untuk alamat rumahnya sama ya Bu? Biasa. Untuk nomor HP-nya bisa tolong didiktekan. 085 Ya, 642 ya, 178 ya. 048. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Untuk Ibu Cindy saat ini apakah ada yang dikeluhkan atau sesuatu yang dirasakan mengganggu pada kegiatan sehari-hari? Iya Ibu, ini saya sering mual, kemudian juga sering muntah dan pusing, dan akhir-akhir ini juga saya kayak merasa sesak nafas gitu. Oh iya. Untuk makanan apakah masih bisa masuk Ibu? Untuk makanannya masih bisa masuk Bu, tapi cuma sekali sehari aja, dan itu pun setengah jam saja. Oh iya baik Ibu. Sekarang saya akan bertanya tentang menstruasi. Ibu pertama kali menstruasi pada usia berapa ya Bu? Lupa Bu, kira-kira itu lulus SD. Berarti sekitar umur 12 tahun ya Bu? Ya. Untuk mens yang biasanya datang di tanggal yang sama setiap bulan atau bagaimana Ibu? Biasanya itu maju 2-3 hari Bu. Oh iya baik Ibu. Untuk menstruasi Ibu apakah ada keluhan seperti keputihan atau dilepen mungkin? Enggak ada. Baik, untuk Ibu masih ingat terakhir mens itu bulan apa?
2 bulan lalu, bulan Agustus. Berarti bulan ini sudah tidak mens ya Bu? Ya. Untuk tanggal berapa pada bulan Agustus kemarin yang keluar darahnya itu? Lupa Bu, saya tidak biasa mengharapkan tanggal mens saya itu. Gimana kalau coba diingat-ingat lagi Bu, atau barangkali bisa mengingat mungkin bertepatan dengan tanggal atau kegiatan apa begitu? Oh iya Bu, waktu itu ketepatan tanggal merah itu 17 Agustus Bu. Berarti pas 17-an baru mulai keluar darah mens atau sudah suci Bu? Sudah keramas Bu. Biasanya mensnya berapa hari ya Bu? Biasanya itu 5 hari Bu. Kalau 17 Agustus sudah suci dikurangi 5 hari, berarti Ibu mulai mens itu tanggal 12 Agustus ya? Iya, insya Allah. Baik, ini Kak, untuk kehamilan saat ini kehamilan yang keberapa ya Ibu? Ini kehamilan yang kedua. Wah, selamat ya Ibu. Ibu kan tadi bilang sudah tes kehamilan. Nah, sekarang apakah Ibu membawa alat tes kehamilannya itu? Saya lupa tidak bawa Bu, tapi saya tadi lihat sudah jelas kok garisnya. Itu positif hamil kan Bu? Insya Allah benar Ibu, tapi tes kencing bukan tanda pasti kehamilan. Nanti saya akan periksa lebih lanjut. Apakah Ibu saat ini sudah merasakan gerak bayinya Ibu? Belum Bu. Baik, nah, Ibu tadi kan berkata ini kehamilan yang kedua ya Ibu. Untuk kehamilan yang pertama sekarang anaknya umur berapa Bu? Anak saya yang pertama sekarang itu umur 3 tahun Bu. Oh baik, apakah di kehamilan yang pertama ada masalah Ibu seperti pendarahan lewat jalan lahir, demam tinggi, kejang, tekanan darah tinggi, janin mati dalam kandungan, pusing hebat atau nyeri ulu hati seperti itu Bu? Apakah ada? Tidak pernah. Untuk melahirkannya di usia berapa bulan Ibu dan proses persalinannya bagaimana? Saya itu 9 bulan lebih 3 hari ya Bu. Kemudian saya melahirkan normal dan saya itu melahirkan di rumah bidan, ditolong bidannya sendiri. Ibu diinfus tidak sebelum atau sesudah melahirkan bayinya? Melahirkannya itu dengan bantuan alat kop atau besi yang bentuknya seperti sendok besar mungkin? Tidak Bu. Untuk lahirnya, ari-arinya sempat dirogoh oleh bidan atau lahir sendiri? Lahir sendiri. Baik, jenis kelamin anak Ibu ini sekarang apa dan berat lahir serta panjang badannya waktu itu berapa ya Bu? Anak saya itu laki-laki. Kemudian lahirnya itu 3 kilo 2 ons dan panjangnya saya lupa. Baik, bisa Ibu ceritakan proses menyusuinya, apa yang dilakukan pada bayi begitu dia lahir? Waktu bayinya lahir itu langsung diletakkan di dahi saya. Wah, bagus sekali Ibu, itu yang namanya inisiasi menyusu dini atau IMD. Ya Ibu, kira-kira 1 jaman bayinya itu ditaruh di dada saya. Kemudian saya itu cuma menyusuinya sampai 4 bulan saja karena saya harus masuk kerja dan terus disambung susu kalian saja. Untuk putranya yang nomor 1 itu sekarang usia 3 tahun ya Bu, sehat? Ya sehat Bu, alhamdulillah. Untuk masa nifas atau setelah melahirkannya bagaimana Ibu? Apakah ada masalah seperti pendarahan, kejang, demam tinggi, nyeri hebat pada kaki? Begitu ada atau tidak Ibu? Tidak ada Bu, baik-baik saja. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin tahu apakah Ibu pernah mendapatkan suntikan imunisasi TT atau tetanus yang disuntik pada lengan kanan atau kiri Ibu? Sudah pernah. Nah, Ibu tadi mengatakan umur Ibu 25 tahun ya Bu, berarti untuk kelahirannya tahun 1997 ya? Ya betul Bu. Ibu masih ingat tidak waktu SD itu berapa kali dapat suntikan di lengan yang imunisasi TT? Waktu SD itu saya tidak ikut Bu karena takut. Sebelum nikah dan hamil pernah disuntik berapa kali? Sebelum nikah saya tidak disuntik, kemudian pas hamil pertama itu disuntik 1 kali. Berarti Ibu ini masih perlu mendapatkan suntik TT pada kehamilan ini ya Bu, karena masih belum lengkap. Berarti boleh disuntik TT pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan tentang riwayat kesehatan Ibu dan dari keluarga Ibu yang bisa mempengaruhi kehamilan Ibu saat ini. Apakah Ibu atau keluarga Ibu ada yang pernah atau sedang menderita penyakit yang saya sebutkan ini ya Bu? Ya. Mohon dijawab. Untuk yang pertama, batuk lama lebih 3 minggu, Tidak pernah. dahak bercampur darah, Tidak pernah. berat badan turun drastis, Tidak pernah. harus minum obat rutin atau TB paru, Tidak. nyeri dada, Tidak pernah. mudah lelah, Tidak. mudah berkeringat dingin, Tidak.
jantung mudah berdebar-debar atau memiliki penyakit jantung, Tidak. sering lapar, Tidak. sering haus, Tidak. sering kencing, Tidak. luka sulit sembuh, Tidak. berat badan turun drastis atau diabetes mellitus, Tidak. mengalami nyeri pinggang, sering mual atau muntah atau bahkan cuci darah yaitu penyakit ginjal. Tidak pernah. Untuk kulit berwarna kekuningan, kencing berwarna seperti teh, dan bagian putih mata berwarna kekuningan atau hepatitis, Tidak. kejang atau mulut berbusa atau epilepsi. Enggak, Bu. Untuk sesak nafas hingga keluar bunyi ngik saat menghembuskan nafas atau asma. Kalau untuk sesak nafas itu dari riwayat keluarga saya tidak ada, Bu ya. Tapi saya itu akhir-akhir ini sesak nafas gitu, Bu. Kayak nafasnya pendek gitu. Oh ya, baik. Untuk selanjutnya, pernah pusing hebat, nyeri dada, tekanan darah tinggi atau hipertensi? Tidak pernah. Apakah ibu pernah opname atau dirawat di rumah sakit? Bila pernah, mengapa dan kapan? Tidak pernah, Bu. Selanjutnya, apakah ibu atau keluarga ibu ada yang pernah menderita tumor atau kanker pada alat kelamin atau payudara? Tidak. Baik, selanjutnya, ibu atau suami apakah pernah mengalami nyeri atau pedih saat buang air kecil, keluar nanah atau darah dari saluran kencing? Tidak pernah, Bu. Atau ada benjolan di sekitar alat kelaminnya mungkin? Tidak ada, Bu. Untuk selanjutnya, apakah ibu atau suami pernah diare berkepanjangan, sakit-sakitan atau daya tahan tubuh menurun? Tidak pernah. Untuk ibu, apakah pernah tes HIV atau AIDS? Saya sama suami saya tidak pernah tes HIV, Bu. Mungkin apakah ada keturunan kembar dari keluarga ibu atau bapak? Tidak. Baik, sekarang saya akan menanyakan bagaimana tentang kegiatan ibu sehari-hari, terutama pada akhir-akhir ini. Untuk makan dan minum bagaimana ibu? Akhir-akhir ini tuh saya kurang nafsu makan, Bu, karena terus muntah dan juga kadang-kadang tuh pusing. Kemudian jadinya cuma makan 1 kali sehari aja, dan 1 channel nasi, sayur, pakai tahu tempe, ikan, dan juga minumnya air putih. Untuk apakah ada keluhan? Ibu ada alergi makanan atau obat begitu? Saya alergi seafood, Bu, dan untuk alergi obatnya tidak pernah. Untuk susu dan buah bagaimana ibu? Saya masih bisa konsumsi, Bu, karena saya juga kebetulan suka buah dan susu. Berarti tidak ada masalah pada makan ya ibu. Kalau buang air kecil atau buang air besarnya bagaimana ibu? Saya untuk buang air kecilnya seringnya, Bu, mungkin 4-5 kali sehari, dan warnanya itu kuning jernih. Dan apa ada keluhan ketika buang air kecil atau buang air besar? Itu, Bu, saya capek bolak-balik ke kamar mandi, terutama itu pas tidur malam, karena rasanya itu basah terus, jadi tidak nyaman gitu, Bu. Baik, jadi ibu merasa terganggu ya pada saat tidur malamnya, Ya, karena sebentar harus ke kamar mandi. Ya. Kalau kegiatan sehari-harinya bagaimana ibu? Saya biasanya itu bangun jam 4 pagi, kemudian masak, beres-beres, kemudian mengurus anak, dan kerja itu berangkat jam 8, pulang jam 4 sore. Tapi sudah 2 hari ini saya tidak masuk kerja, Bu, karena saya merasa lemas. Kemudian pulang kerja itu lanjut mengurus rumah. Untuk istirahat dan tidurnya bagaimana ibu? Istirahat di tempat kerja itu jam 12 sampai jam 1 siang, dan untuk makan dan sholat. Dan bisa tiduran saat istirahat kerja, tapi tidak sampai tidur banget gitu, Bu. Kemudian tidur malam jam 9, tapi sebentar bangun untuk tipis. Oh ya, baik ibu. Nah, untuk selanjutnya ini akan sampai di pertanyaan yang bersifat pribadi. Mohon maaf ya ibu, apakah ibu saat ini masih rutin melakukan hubungan suami istri selama hamil ini? Pada kemarin ini saya masih ragu, Bu, dan tidak berani, karena takut ada apa-apa. Itu sebenarnya aman atau tidak sih, Bu? Iya ibu, nanti kita akan diskusikan setelah saya periksa nanti. Dan untuk mohon maaf ibu, apakah ibu ada kebiasaan minum jamu, minum obat, minum minuman beralkohol atau narkoba ibu? Maaf ya, saya harus menanyakan ini sebab bisa mempengaruhi kehamilan ibu. Ya, Pak Bu. Saya itu biasanya minum jamu yang beli di pasar seperti kumir asem. Kalau untuk minum bir atau narkoba itu enggak laku. Suami saya tidak merokok, kemudian minum obat biasanya kalau sakit gigi atau pusing, beli obat sendiri di warung.
Baik, di rumah Ibu apakah punya hewan peliharaan Ibu? Bila ada, siapa yang sering bersentuhan dengan hewan itu? Ada Bu, dan di rumah saya tuh ada kucing, dan yang Ya. sering bersentuhan itu ya saya sama suami saya. Apakah kucingnya ini di kandang atau dibiarkan bebas seperti di tempat yang sering ditempati keluarga kayak ruang tamu atau ruang keluarga begitu? Untuk kucingnya itu biasanya saya lepas, biasanya juga saya kandang, dan untuk kandangnya itu saya taruh di dekat dapur. Kenapa ya Bu? Nanti saya jelaskan setelah pemeriksaan ya Bu. Lalu bagaimana perasaan Ibu, Bapak, dan keluarga besar tentang kehamilan yang ini Bu? Yang pastinya saya, suami saya, dan juga keluarga besar saya itu senang atas kehamilan saya ini. Apakah saat ini ada yang Bapak atau Ibu khawatirkan yang berkaitan dengan kehamilan ini Bu? Ya mungkin untuk saat ini tentang sesak nafas saya yang tadi itu Bu. Untuk lainnya saya rasa belum ada. Baik, Ibu khawatir bila sesak nafas berpengaruh pada kehamilan ya Bu. Nanti kita diskusikan bersama. Lalu untuk yang tinggal serumah dengan Bapak dan Ibu ini siapa saja? Apakah ada yang sedang sakit terutama penyakit menular? Di rumah saya itu hanya ada saya, suami, dan kemudian anak pertama saya, dan semua dalam keadaan sehat. Baik, untuk begitu untuk Ibu dan suami apakah sudah punya rencana untuk persalinan ingin melahirkan di mana? Untuk persalinannya saya sudah punya rencana itu, yaitu bersalin di sini, bisa kan Bu? Ya, bisa Ibu di sini bisa menolong persalinan normal. Untuk pendamping persalinannya siapa dan kendaraannya digunakan mungkin? Untuk pendampingnya suami dan ibu saya yang akan mendampingi persalinan nanti, dan untuk kendaraannya itu ada mobil Bu. Baik Ibu. Untuk Ibu apakah sudah mengetahui golongan darah Ibu ini apa? Sudah pernah periksa Bu, waktu itu golongan darah saya itu A. Baik, untuk biaya persalinan rencananya disiapkan dari mana ya Bu? Untuk biaya persalinannya itu pakai BPJS saja Ibu. Suami itu rencananya mengurusnya nanti kalau sudah lengkap. Baik Ibu, lalu bila dalam keluarga ada permasalahan yang harus dipecahkan, biasanya siapa yang memutuskan Ibu? Suami saya Bu. Apabila kebetulan suami tidak ada di rumah, siapa yang memutuskan? Ayah, kalau nggak gitu ibu saya. Baik, apakah Ibu sebelumnya pernah memakai alat kontrasepsi atau KB? Pernah Bu, untuk yang kemarin ini memakai pil KB. Rencananya untuk setelah melahirkan nanti Ibu ingin memakai KB apa? Apakah tetap atau berubah? Kemungkinan tetap ya Bu, karena saya juga sudah nyaman pakai itu. Baiklah Ibu, saya rasa informasi yang saya perlukan sudah cukup. Apabila nanti Ibu ada pertanyaan, silahkan bertanya pada saya. Nanti selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan pada Ibu ya. Mari ikuti saya setelah ini ya Bu. Iya Bu.